Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan bercerita tentang Deklarasi Juanda yang merupakan tonggak penting dalam sejarah pengelolaan laut Indonesia. Bagaimana proses terbitnya Deklarasi Juanda dan apa dampaknya bagi pengelolaan perikanan Indonesia? Ikuti terus video ini hingga tuntas. Saat Indonesia merdeka tahun 1945, peraturan-peraturan peninggalan Belanda itu masih berlaku. Salah satu peraturan tersebut adalah Ordonansi 1939 tentang laut teritorial dan lingkungan kelautan. Peraturan ini menyebutkan bahwa laut teritorial Indonesia itu selebar 3 mil laut dari masing-masing pulau. Artinya, laut di antara pulau-pulau yang lebarnya lebih dari 3 mil laut adalah laut lepas. Nah, konsekuensi dari ordonansi ini adalah banyak kantong-kantong laut lepas di perairan Indonesia, seperti Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan seterusnya. Bahkan selat sempit seperti Selat Sunda dan Selat Lombok itu sebagiannya menjadi laut lepas. Banyaknya laut lepas di sekitar perairan Indonesia menyebabkan negara tidak bisa melakukan kontrol atau pengelolaan terhadap laut Indonesia. Karena laut lepas itu memang bukan wilayah kedaulatan negara, alias wilayah tak bertuan. Dengan demikian, maka kapal-kapal asing bisa dengan bebas berlayar di laut lepas di sekitar perairan Indonesia. Ini termasuk kapal-kapal perang Belanda yang saat itu berkonfrontasi dengan Indonesia terkait dengan pembebasan Papua. Dengan latar belakang seperti itu, Perdana Menteri Juanda kemudian menugaskan Mohtar Kusuma Atmaja, beliau ini adalah pakar hukum laut internasional, untuk mencari solusi hukum. Setelah mendalami berbagai referensi hukum laut internasional, Mohtar Kusuma Atmaja kemudian mengusulkan penggunaan asas negara kepulauan atau Archipelagic Principle. Gagasan Mohtar Kusuma Atmaja tentang asas negara kepulauan ini kemudian diterima oleh sidang Dewan Menteri pada tanggal 13 Desember 1957. Dan pemerintah kemudian mengumumkan Deklarasi Juanda yang intinya menegaskan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari perairan nasional yang menjadi kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. Deklarasi Juanda kemudian dibahas pada Konferensi Hukum Laut Internasional yang diselenggarakan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konferensi ini berlangsung cukup lama, yaitu selama 24 tahun, yang dimulai pada tahun 1958 dan baru mencapai kesepakatan pada tahun 1982. Dan yang paling penting, konsepsi negara kepulauan yang digagas Indonesia menjadi bagian penting dari kesepakatan Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut, atau
yang dikenal juga dengan UNCLOS, yaitu kepanjangan dari United Nations Convention on the Law of the Sea. UNCLOS mengatur zona maritim negara pantai. Zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh negara pantai adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Ini adalah penerapan dari konsep negara kepulauan yang digagas oleh Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah laut teritorial. Ada juga zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus, tapi bukan wilayah kedaulatan negara pantai, yaitu jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landas kontinen. Selain itu, ada juga zona maritim yang sama sekali berada di luar yurisdiksi nasional, yaitu laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Dengan adanya UNCLOS ini, maka Indonesia menetapkan wilayah pengelolaan perikanan yang sering disingkat dengan WPP. WPP ini meliputi wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif. Kalau mengacu pada zonasi maritim UNCLOS, WPP ini tidak mencakup laut lepas, kawasan dasar laut internasional, dan landas kontinen. Ini karena laut lepas dan kawasan dasar laut internasional itu berada di luar yurisdiksi nasional. Sementara landas kontinen itu tidak terkait dengan perikanan. Untuk pengelolaan perikanan laut lepas atau high seas yang berada di luar yurisdiksi nasional, UNCLOS itu mengharuskan negara pantai dan negara penangkap ikan untuk bekerja sama melalui Regional Fisheries Management Organization atau sering juga disingkat dengan RFMO. Berdasarkan mandat tersebut, saat ini telah terbentuk 17 RFMO di dunia, di mana Indonesia menjadi anggota di 3 organisasi RFMO, yaitu di Komisi Ikan Tuna Samudra Hindia, di Komisi Konservasi Ikan Tuna Sirip Biru Selatan, dan Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat dan Tengah. Kembali ke wilayah pengelolaan perikanan atau WPP, Indonesia kemudian menetapkan WPP yang penentuannya juga mengacu pada FAO Statistical Area. FAO ini adalah lembaga PBB yang menangani pangan dan pertanian, termasuk dalam hal ini perikanan. FAO itu secara reguler mengevaluasi status pemanfaatan sumber daya ikan dunia yang dikelompokkan ke dalam 16 perairan penting dunia. Nah, dari 16 perairan tersebut, perairan Indonesia itu masuk ke dalam 2 kategori wilayah perairan, yaitu perairan Pasifik Barat Tengah dengan kode wilayah 71 dan Samudra Hindia Timur dengan kode 57. Berdasarkan FAO Statistical Area ini, Indonesia kemudian menetapkan 11 WPP, di mana 4 WPP berada di Samudra Hindia Timur dengan kode 571 hingga 574 dan 8 WPP di wilayah perairan Pasifik Barat Tengah dengan kode 711 hingga 718. Dengan demikian, Indonesia memiliki kedaulatan dan keleluasaan dalam mengelola perikanan nasional, tentu saja dengan prinsip keberlanjutan. Begitulah cerita tentang Deklarasi Juanda dan
pengelolaan wilayah perikanan Indonesia. Nantikan terus video berikutnya dan tetap semangat.